Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qaidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Salatan taftahu lana abwaab al-khair wat taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarr wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang paling mahal harganya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dicopot aja biar gak mati udah. Gak ada suara. Apa yang mati? Ya ampun, ntar ini ada suara memang ini dari mana atau tes. Dan bapak-bapak ibu sekalian, kenapa saya katakan kenikmatan atau nikmat iman, nikmat Islam itu mahal harganya? Karena kalau kita dikasih pilihan antara kita berada di tempat ini, yang dimana tentunya kita paham kenapa alasan kita memilih untuk di Ahad pagi ini untuk hadir di majelis atau di masjid ini. Kan kita bisa milih ada kegiatan CFD atau misalkan di pasar, jajan. Tadi saya lewat, masya Allah ramai sekali tadi, di pasar itu. Dan tentunya karena panjenengan semua ngerasa bahwasanya kajian itu memberikan manfaat. Kajian ini ada keutamaan bagaimana kita ini bisa meraih keberkahan pahala, sehingga kita memilih hadir di majelis ini. Dan di dalam ayat Al-Quran disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atas kehendaknya dan sebaliknya atas kehendaknya. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah tersebut untuk istiqomah menikmati Islamnya kita, imannya kita. Dan ini kita harus selalu, kenapa kok dalam sholat kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin selalu, dan ihdinas shiratal mustaqim. Itu bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling mahal kalau di tafsir disebutkan ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Itu adalah Islam itu sendiri.
Dan tidak lupa salawat salam kita haturkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, melanjutkan pertemuan kita. Di sini kita masuk ke bab ikhlasul muallimillah, tentang seputar itu tentang keikhlasan, tentang ketulusan niat seseorang ketika menimba ilmu atau seorang guru ketika mengajarkan kepada muridnya. Faslun wal yahdhar kullal hadri min qasdihi at-takaffur bi kathratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulfid darin menyampaikan untuk kita berhati-hati. Ini khususnya di dunia pendidikan. Apa? Kullal hadri min qasdihi at-takaffur bi kathratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi. Jangan sampai ketika seorang guru itu mempunyai niat untuk berbangga diri atau mencari murid sebanyak-banyaknya. Ini masalah kuantitas. Atau kita katakan ustadz atau kiai. Ini bagaimana caranya dia memperbanyak orang yang dimana datang kepadanya. Lah emangnya nggak boleh, bukannya malah bagus supaya orang ini banyak menimba ilmu. Belum sampai di situ, ini baru koma. Yang ditakutkan apa? Wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi wa hadhihi musibah. Sehingga yang ditakutkan bahwasanya orang berilmu itu kan banyak. Asatid, ustadz, kiai itu kan banyak. Yang ditakutkan apa ketika dia niat pertama kali tadi yang kita sebutkan. Orang tersebut atau ustadz tersebut atau yang mengajarkan ilmu tersebut itu nggak mau, boten purun, nggak seneng, yang dimana yang datang ke kajian ini misalkan itu datang ke kajian yang lain yang dimana yuntafa'u bihi, yang dia mengambil manfaat di kajian tersebut. Kajiannya lurus-lurus saja, nggak ada salahnya, tapi dia nggak senang kalau dia menimba ilmu di tempat yang lain. Dia di tempat aku aja, yang benar sini aja. Ini ada catatan berarti. Kalau dia melarang terus apalagi merasa ini kajian yang paling benar adalah gak usah ke kajian yang lain dan seterusnya dan semacamnya. Nah ini hati-hati. Kecuali kalau emang jelas di tempat tersebut disebutkan ini ada kesalahan di pemahaman ini, penyimpangan di sini, ini kurang benar bla 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 segala macam, itu baru. Tapi kalau sama-sama yang dimana yang diajarkan tuh benar, tapi dia nggak terima, mending sini aja. Yang rame sini aja, misalkan seperti itu. Nah ini hati-hati, berarti ada yang salah terhadap niatnya. Wahadhihi musibah, dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini musibah. Hati-hati, ini musibah. Yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin, yang dimana menguji biha ba'dul muallimin al-jahilin. Beliau menyebutkan al-muallimin al-jahilin. Pengajar-pengajar atau orang yang berilmu al-jahilin. Jahil ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang yang jahil. Jahil itu juga bahasa Indonesia udah serapan atau orang-orang yang bodoh. Tapi bodoh bukan dalam arti ilmu, tapi apa? Masalah niat. Bodoh masalah niat. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyyatihi. Dan itu bertanda yang sangat jelas dari sahib atau seseorang yang mempunyai niat tersebut ala su'i niyyatihi, atas buruk niatnya, wa fasadi tawiyyatihi, dan rusaknya pemikirannya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah taala al-karim. Dan itu menjadi bukti yang nyata, konkret atas ketidakinginannya dia ini mengajarkan ilmu tersebut untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia bermaksud untuk eksistensi diri. Dia mengajarkan ilmu bukan untuk benar-benar menyampaikan ayat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Fa innahu law aradallaha bi ta'limihi lama kariha dzalik. Kalau dia benar-benar pure meniatkan untuk menyampaikan ilmu itu
atas dasar Allah Subhanahu wa taala, lama karya dzalik, dia tentu tidak problem, ya, tidak merasa masalah untuk hal tersebut. Ya. Bal qala li nafsihi, akan tapi harusnya dia mengatakan untuk dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasab. Ya. Aku menginginkan ketaatan, ya. Dengan wasilah saya menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Dan dia mendapatkannya wa qad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmi fala ataba alaihi. Dan di mana jelas-jelas, ya, masyarakat tersebut atau murid tersebut menimba ilmu di tempat lain dengan niat untuk menambah ilmu, dan ilmunya itu ya lurus-lurus saja, ya, tidak menyimpang, tidak sesat, fala ataba alaih, ya, tidak ada masalah di situ, tidak tercela. Wa qad rawaina fi musnad al-imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ya hamalatal ilm. Nah, ini penting sekali Bapak-bapak Ibu sekalian. Apa pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib? Semoga Allah meridhoinya. Annahu qala ya hamalatal ilm, atau ya hamalatal Quran, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, wahai orang-orang yang menghafalkan Quran, i'malu bihi, amalkan apa yang panjenengan semua pelajari, amalkan yang panjenengan semua maupun nuntut ilmu di situ yang jenengan hafalkan dalam Al-Qur'an. Fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alim. Maka sesungguhnya Bapak-bapak sekalian semoga Allah muliakan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan bima 'alim, apa-apa yang dia ketahui. Dan kalau saya boleh katakan, penghafal Quran sekarang kan kalau orang dikatakan hafal berapa? Nah, kalau dikatakan kayak gitu kan dia cuma sekedar hafal saja ayat yang dihafal. Akan tetapi Bapak-bapak sekalian, orang terdahulu para salafus saleh, sahabat, itu metode dalam menghafal itu benten ya sama zaman sekarang. Bagaimana itu? Kenapa kok ya orang-orang terdahulu itu imannya sangat kuat sekali? Ya, Al-Qur'an yang dihafal atau ilmu yang dipelajari itu sangat kuat sekali mereka pegang. Karena metode mereka, apa yang mereka hafal, apa yang mereka pelajari itu mereka fahami, mereka tadabburi ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal saja, ya. Habis itu mereka mencoba berusaha untuk mengamalkan, baru mereka menambah ilmu tersebut atau menambah hafalan Quran tersebut. Makanya dahsyat sekali, ya. Keimanan para sahabat, para salafus saleh itu ya dahsyat sekali. Karena metodenya adalah ya dia tidak menambah ayat, yang dikatakan dalam riwayat yang menghafal 10 ayat. Ketika mereka menghafal 10 ayat itu mereka coba mentadaburinya terlebih dahulu, mereka memahaminya terlebih dahulu, dan mereka berusaha untuk mengamalkan, baru mereka menghafal 10 ayat berikutnya. Itu orang-orang terdahulu, seperti itu metodenya. Ya. Maka dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, fa innal 'alimu man 'amila bima 'alim. Sesungguhnya orang yang berilmu beneran, ya, bukan kalau bahasa kita gampangannya ya bukan sekedar ya titelnya doktor atau profesor, ya, hafal ribuan hadis atau hafal 30 juz misalkan, ya. Fa innal 'alim, orang alim itu adalah man 'amila bima 'alim, yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dia tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, dia diamalkan. Itu orang alim. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ulama itu, ya titel ulama itu apa? Kata Quran, innama yakhshallah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang ulama. Ya, termasuk ulama, orang yang mengetahui. Ya. Dan ternyata ya, kita tahu bahwasanya ilmu itu bermanfaat apa enggak? Ya, Bapak-bapak sekalian. Ya, panjenengan semua datang datang ke pengajian, belajar ilmu, menimba ilmu. Itu kalau ilmunya tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan ilmu itu semakin takut ya sama Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah. Karena sebenarnya ilmu apapun, entah itu ilmu umum, ilmu agama, ya, yang dimana kalau ilmu itu dikatakan bermanfaat, ya, adalah yang dimana kalau ilmu tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diri kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan sudah melewati proses belajar, kajian pun kathah,
Tapi kok diri kita nggak semakin takut sama Allah, kok maksiat tetap jalan, kok nggak mau untuk bermaksiat? Wah, ada yang salah. Berarti ilmu itu nggak bermanfaat. Kalau bahasa gampangnya, kok ilmu itu belum diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah satu ciri-cirinya. Ya, salah satu cirinya. Wa wafaqa ilmuhu wa amalah. Dan sesuai, selaras, ya, ilmunya dengan amalannya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Allah, ya Allah, Allah musta'an. Dan kata beliau, nanti ada sebuah kaum yahmiluna al-ilma, kata ilmunya. Kalau bahasa sekarang, ya, titelnya profesor, doktor. La yujawizu taraqiyahum. Nah, di mana ilmunya tersebut atau Quran yang dihafal, ya, hanya sampai di kerongkongannya saja, tenggorokannya saja, tidak sampai ke hati. Kok bisa seperti itu? Apa ciri-cirinya? Yukhalifu amalahum ilmuhum. Mereka ini melanggar sendiri, ya, menyelisihi amalannya dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Dan berbeda, ya, antara ketika dia, ya, di depan masyarakat, ya, di depan banyak orang, ya, sama ketika dia kesendirian. Nah, ini menjadi muhasabah bagi diri kita. Ya, berarti bisa jadi, kalau kita di keramaian mungkin kita bisa istiqomah menjaga kesolehahannya juga. Ya. Tapi ketika kita sendirian, kok rasanya bebas, terus kita nggak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ilmu kajian yang kita datangi, ilmu yang kita pelajari selama ini, Quran yang kita hafalkan selama ini, itu baru sampai di kerongkongan saja, tidak melebihi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Yajlisuna hilaqan. Dan orang-orang tersebut ada yang punya kebiasaan apa? Dia duduk di halaqah, ya, di perkumpulan, yubahi ba'duhum ba'da, dan dia berbangga diri atas ilmu yang mereka punya, atas Quran yang mereka hafal, hatta anna ar-rajula liyaghdub ala jalisi an yajlisa ila ghairihi wa yad'a. Sampai-sampai, ya, tadi sifat yang di pertama yang kita sebutkan, dia itu nggak seneng, ya, teman duduknya, sahabatnya atau muridnya itu duduk di majelis yang lain, dan dia lebih cenderung meninggalkannya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilka ila Allah Ta'ala. Nah, orang-orang tersebut yang dimana, ya, ilmunya itu ternyata nggak dipraktekkan, ternyata di kesendirian itu dia berbeda ketika keramaian, kesolehannya itu cuma hanya sekedar di keramaian saja. Ya, nampak orang nggak mungkin dong kita malu lah, kita berani untuk bermaksiat, kan malu. Tapi ketika sendirian dia merasa bebas. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti selalu melihat kita. Maka apa? Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilka ila Allah Ta'ala. Orang-orang tersebut itu amalannya itu enggak naik sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Wa qad shahha 'an al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, maka sungguh benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, annahu qala wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadzal 'ilm, ya'ni 'ilmahu wa kutubahu alla yunsaba ilaihi harfun minhu. Perhatikan keikhlasannya, tingkat tinggi, ya, ketulusan, ya, Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Saya ini senang, ya, saya itu senang, ya, bahwasanya manusia itu belajar mengambil ilmu kepada beliau, ya, yang dimana ilmunya tersebut alla yunsaba ilaihi harfun min, ya, akan tetapi tidak menisbatkan satu huruf pun kepadaku. Maksudnya apa? Ya, Imam Syafi'i menyadari bahwasanya beliau itu mendapatkan ilmu dari gurunya. Ini ilmu bukan ilmu dari saya. Ya. Dan kalau sekarang kan rata-rata, ya, pengennya itu diakuisisi, diakui. Nah, ini saya ngomong ini ilmu dari saya ini. Ya. Maka kata Imam Malik, ya, itu masyhur perkataan beliau. Tentang keikhlasan, tentang niat. Ya. Maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang diniatkan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan langgeng, maka akan terkawal. Maka lillahi yabqa. Maka di zaman itu, ya, kitab hadis kan banyak sekali, ya, Bapak-bapak sekalian.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih ya kitab beliau yang dimana awet sampai sekarang. Padahal sudah lama sekali jarak kita sama ya beliau. Maka kalau kita pengen ya karya kita, ya, manfaat mungkin tulisan kita atau apapun itu dakwah kita atau nasihat kita, apapun itu amalan kita yang dimana kita niatkan ini bisa awet sampai ila yaumil qiyamah, bisa menjadi amal jariah kebaikan kita. Yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah ketulusan hati kita, ikhlasnya hati kita untuk selalu kita jaga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena kita nggak pernah tahu ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, apakah amal jariah yang kita lakukan ya ini bisa awet nggak sampai ila yaumil qiyamah. Kan seperti itu, dan pengennya kan kita kan punya amal jariah kebaikan itu terus menerus mengalir ya sampai kita sampai ila yaumil qiyamah. Tapi pertanyaannya kita benar-benar pure murni ikhlas untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Apa ada campurannya atau tidak? Apa ada pengen dipuji manusia atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali untuk selalu menjaga hati. Ya, kadang-kadang sekarang dilalaikan untuk hal itu. Kita lebih sensitif terhadap penampilan. Contoh misalkan kalau anak muda ya nggak tahu yang tua seperti itu belum, karena saya juga belum tua ya. Yang dimana misalkan ada jerawat, wah ini stres banget ini. Ya, muncul satu jerawat, wah itu bingung. Waduh udah nggak glowing lagi. Ya harus beli skincare, harus beli apa dan segala macam. Gimana caranya untuk menghilangkan? Itu biasa stresnya minta ampun. Apalagi anak muda sekarang zaman media sosial, ngupload foto nggak pede, ya. Wah itu ya sensitif terhadap penampilan, tapi dia nggak sensitif terhadap hati. Ya. Padahal kita kalau mengecek tentang sehatnya hati kita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bersihnya hati kita, itu cukup kita lihat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika sholat. Kok sholat itu kok rasanya flat-flat saja, datar-datar saja. Padahal ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok maksiat kita tetap jalan, kok lisan kita nggak dijaga, tetap suka ngomong kotor, suka gosipin, suka gibahin. Kok kita sukanya bla 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 bla. Berarti ada yang salah. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan dikatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Kok setiap habis sholat kita baca subhanallah, 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 itu kok hatinya kok biasa-biasa saja, kita nggak menikmati. Berarti kan ada yang nggak normal, ya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan orang mukmin itu tenangnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita ketika zikir, ketika sholat, ketika mendengar imam bacakan ayat Quran, kok ketika kita ngaji kok hati kita nggak tenang? Berarti kan ada yang salah. Padahal disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika seorang hamba itu bermaksiat akan muncul nuqtah wahidah, yang dimana titik hitam satu. Ketika bermaksiat lagi akan muncul lagi sampai penuh. Nah bisa jadi ya kenapa kok kita nggak bisa menikmati ibadah kita karena maksiatnya pun terlalu kathah misalkan seperti itu. Ya perlu dibersihkan, perlu diistighfari. Ya perlu memperbanyak amal soleh untuk menghapus dosa-dosa tersebut, untuk menghapus keburukan tersebut, untuk menghapus noda-noda tersebut. Ya padahal ya kenikmatan seorang muslim, ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam ibadahnya. Jadi healing kalau bahasa sekarang ya. Ibu-ibu suka healing nonggotan gitu. Ngertos mboten istilah healing? Healing berarti jawane napa nggih nyebutnya? Ya, piknik atau napa? Hah? Refreshing. Wah, bahasanya Inggris nih. Masya Allah. Jadi refreshingnya seorang mukmin itu adalah bagaimana dia ini uzlah, ya dia bagaimana caranya beribadah, berduaan atau sholat qiyamul lail atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa'fir min du'a. Bahkan ya mungkin panjenengan pernah lihat foto itu. Kalau jenengan punya masalah maka perbanyak sujud. Seakan-akan masalah yang di kepala yang numpuknya sebanyak gunung itu langsung hilang. Ya dengan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Ya bukan ya status. Ya pribun bahasanya. Lagi ada masalah ya. Ini gak ada perhatian, ya. Harus ditambah lagi statusnya lagi. Wah sampai titik-titik itu kayak artis itu. Ya, yang nonton banyak, yang lihat berapa ya? Kok nggak ada yang respon ya? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ya hakikat atau sebenarnya healing kita, refreshing kita seorang mukmin adalah bagaimana menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu healing kita.
Ya, baca Quran itu, maos Quran itu ya itu obat hati kita. Ya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena para sahabat juga seperti itu, ibu-ibu bapak sekalian. Ya. Baca Quran dalam sholat, ya. Mendengarkan imam sholat itu menangis. Dengan apa? Dengan baca Quran. Ya. Karena Quran mengatakan demikian. Ya. Dengan sholat, masya Allah. Ya, dengan beribadah memperbanyak amal soleh, zikir. Maka jangan sampai ketika habis sholat itu kita meremehkan ngomong subhanallah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu kita ya sudah sekedar rutin subhanallah, 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 subhanallah. Ampun. Benar-benar dinikmati ibu-ibu bapak sekalian. Subhanallah, subhanallah. Maknai apa yang di dalam kata subhanallah. Ketika dalam sholat juga seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, saya kalau sama santri itu kan ada kajian tafsir. Ya, ini kita belajar tadabbur. Bagaimana sholat kita ini makin berkualitas. Ya, ketika kita setiap baca surah Al-Fatihah itu bagaimana hati kita ini benar-benar tersentuh dan maknanya sangat dalam sekali. Ya, contoh misalkan kata Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala itu yang pemilik ya, hari ad-din, al-hisab, al-jaza, hari pembalasan, hari perhitungan. Kalau kita hitung-hitung, ya sebenarnya kalau kita ditanya sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya, amalan kebaikan kita, amalan keburukan kita, kalau ditimbang kira-kira lebih berat mana, Jin? Kalau misalkan ditanya, ini kan sadar, Jin. Ya kita kan sadar, bukan kita di alam kubur ya, kita nggak bisa menjawab apapun itu. Ya, ketika ditanya, kira-kira, ya kinten-kinten, ya, kita kalau ditanya amalan kebaikan kita sama amalan keburukan kita itu lebih berat mana? Jawabannya apa, Bu? Padahal ya orang Islam, orang Muslim itu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dalam dirinya dia itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya itu ada syahadah, ya. Dia pasti masuk surga. Tapi ya, pertanyaannya mampir naon boten, nah kan ngoten niku. Nah, mampirnya kenapa? Kalau amalan keburukannya itu lebih berat daripada amalan kebaikan. Sehingga apa? Harus dibersihin terlebih dahulu, dipantaskan terlebih dahulu, sehingga dia bersih, baru dia masuk surga. Nah, ya kita mampir kan boten. Nauzubillah min dzalik. Ya. Panasnya neraka itu kan ya di dunia ini 1/70-nya. Ya. Ada yang pernah kena minyak goreng panas, ya, atau mungkin kena api, kan panasnya minta ampun sampai melepuh ya badan kita. Nah, neraka itu lebih panas 70 kali daripada panasnya di dunia. Maka ketika ditanya, ya, kira-kira lebih berat mana amalan kebaikan sama keburukan? Mungkin rata-rata kita mengatakan keburukan, tapi kok kita nyantai-nyantai aja hidup kita? Kan seperti itu, Jin. Ya. Padahal kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti bisa jadi apa? Ya kelalaian yang kita lalui ini sudah sangat banyak sehingga kita banyak nggak tersadarkan. Maka kenapa dalam sholat kita baca Al-Fatihah terus menerus supaya kita bisa istiqomah, ya. Supaya kita bisa istiqomah terus menerus di dalam Islam, ya, di dalam ibadah. Ya, Maliki yaumiddin. Itu baru tadabbur satu ayat, apalagi di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita baca banyak sekali. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Termasuk di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, yaitulah sirat, jalan yang dimana la iwajalah, ya tidak ada cacat sedikit pun, yaitu adalah Islam. Sirat yang kayak gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya jalan yang engkau berikan kenikmatan itu seperti an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dan apa? Ghairil maghdubi 'aladdallin, jangan sampai jalan seperti sebagaimana orang-orang yang maghdub. Dan ad-dallin itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok disebutkan Yahudi dan Nasrani? Sifatnya apa? Ya, kita melihat sifatnya. Orang punya sifat seperti itu berarti apa? Dia menyerupai orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Yang dimana Yahudi itu mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Tapi apa Nasrani itu ketika mereka mengamalkan tapi bidunil ilmu. Berarti apa? Termasuk relate di sini. Yang dimana kita tahu ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Itu salah satu sifat orang-orang Yahudi. Tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Kewajiban sholat 5 waktu itu nggak dikerjakan padahal dia tahu ilmunya bahwasanya itu wajib dan seterusnya. Ya, na'udzubillah min dzalik.
Kita lanjutkan di bab yang selanjutnya tentang makarimal akhlaq. Faslun wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khisalul alhamidatu wasyayyimul mardiyatu allati arsyadahu Allah ilaiha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan bagaimana seseorang itu agar mempunyai akhlak yang baik sebagaimana disebutkan dalam syariat, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khisalul hamidatu wasyayyimul mardiyah, ya, mempunyai perangai yang baik, yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya, ya, kalau kita seorang, kenapa dalam Al-Qur'an banyak ayat afala tatafakkarun afala ta'qilun? Agar apa? Setiap kita mau melakukan sesuatu itu kita mikir, ini kira-kira yang kita lakukan ini baik atau boten? Ya, candaan kita ini kira-kira menyakiti atau boten? Perkataan yang kita keluarkan untuk tetangga kita, saudara kita, kira-kira ini menyakiti atau boten? Ya. Karena apa? Segala sesuatu itu tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya. Maka, ya, kalau kita di kepala kita selalu, ya Allah, apa yang saya lakukan itu saya selalu mengharapkan setiap langkah kami, setiap gerak kami itu mencari ridhonya Engkau, maka apa? Kita selalu mikir, kira-kira saya lakukan ini baik atau boten? Ya. Ada pengeremnya. Karena apa? Wasyayyimul mardiyah. Ya, kita punya karakter yang dimana karakternya tersebut, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati arsyadahu Allah ilaiha minaz zahada. Yang dimana salah satu sifat yang penting itulah sifat zuhud. Zuhud itu apa, Bu? Ya, zuhud apa? Zuhud itu apa? Zuhud, sifat zuhud. Kalau dikatakan panjenengan niku zuhud napa mboten? Ya, jawabannya napa? Zuhud niku artinya napa? Tidak cinta dunia. Napa niku? Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kira-kira kaya niku boleh napa mboten? Pengen kaya napa mboten? Ya pengen. Yang kayak pengen. Ya. Zuhud niku, zuhud itu adalah bagaimana dunia itu kita tidak masukkan dalam hati, cukup di tangan saja. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana sebagian dunia itu kekuasaannya di tangan beliau, tapi beliau tidak menjadikan dan memasukkan itu dalam hati. Ya. Itu zuhud. Ya. Penampilan rapi, bagus, punya barang mewah dan segala macam, nggak masalah. Tapi yang paling terpenting adalah di dalam hati kita. Apakah ada orang ya miskin, orang yang tidak mempunyai harta itu nggak zuhud? Ada. Contohnya gimana? Ya ketika misalkan ya dia ini selalu iri terhadap orang yang punya harta, dia pengen memilikinya, sifat hasad. Ya, itu dia cinta dunia. Atau misalkan kita saja, ya, misalkan ada duit, ya 100.000, ya, terus hilang, misalkan, ya, hilang di jalan atau ketinggalan. Itu kita stresnya minta ampun dan wah nggak bisa tidur, wah nggak bisa apa dan segala macam. Nah itu bisa jadi salah satu ciri-ciri yang dimana kita nggak zuhud. Karena apa? Kita menjadikan memasukkan atau mengaitkan hati kita terhadap uang tersebut. Padahal apa? Kalau kita mikirnya segala sesuatu itu sudah diplotting, sudah tentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita. Kita simpel. Berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita pasti balik, selesai. Karena mau bagaimanapun usaha kita, ya kalau itu bukan rezeki kita, ya kita nggak bakal bisa dapat. Berarti apa? Itu cuma lewat saja. Berarti itu bukan rezeki kita. Kan seperti itu. Nah, seringkali barang yang bukan milik kita, tapi kita bisa menikmati. Ya. Kata mboten. Ya. Ada suatu hal yang dimana bukan milik kita, tapi kita bisa menikmati. Berarti itu rezeki kita. Itu tentang pemahaman zuhud. Wattaqalli minha wa 'adamil mubalati biha wa ahliha. Dan kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, supaya kita ya menjaga sifat zuhud tersebut, tidak ya mengkaitkan atau tidak memasukkan dunia itu ke dalam hati kita, kata beliau wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, ya ampun terlalu memperhatikan atau mantengin atau ngikutin terus menerus orang-orang yang dimana kalau kita gampang katakan glamor ya, dengan keduniaannya, dengan hartanya ya, contohnya sekarang kalau yang relate adalah media sosial. Kalau kita tahu bahwasanya hati kita ini ya gampang berbolak-balik, ya gampang irinan, gampang pengenan, ya ampun, dan lihat orang-orang yang dimana misalkan punya harta banyak, yang dimana dipost di media sosial terus kita lihatin. Akhirnya apa impactnya tanpa kita sadari?
itu kita nggak bisa mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gampang ngeluh. Ya, punya harta sekian merasa kurang, dan punya rumah walaupun ya masih ala kadarnya merasa kurang. Ya, karena apa? Kita melihat yang lebih, apalagi di media sosial nggak ada habisnya. Ya, wah mobilnya sport, ya, rumahnya berapa tingkat mewah luas banget. Kalau kita tahu bahwasanya kita tuh irinan ya dengan hal tersebut, ya ampun dilihat, ya, ampun dilihat. Karena apa? Membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang lebih kurang daripada kita, ya kata. Yang belum punya rumah ya kata. Yang masih memikirkan hari ini bisa makan atau tidak, banyak banget. Tapi kalau kita mikirkan yang di atas kita, yes, susah banget untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Terus ngerasa kurang, terus ngerasa tidak cukup. Karena sejatinya, jenengan kan ya ngertos, ya berita itu korupsi, koruptor, ya di mana gajinya ya berkali lipat daripada gaji UMR kita. Tapi apa? Korupsi. Kira-kira dalam benak kita, panjenengan ya berandai-andai mendapatkan ya pemasukan sebagaimana orang-orang pejabat tersebut yang korupsi. Ya, pinten nih gaji ini? Gampangannya 10-20 juta. Jenengan seneng membuat nih. Wah, belanja terus nih. Style pun benten nih. Perhiasan di tangan full nih di tangan. Tapi mereka nggak cukup, masih pengen lagi. Karena apa? Prinsip syukur zuhud itu nggak ada anak hatinya. Mau dikasih berapapun, Indonesia mbok pen wis, hartane mbok emas, mbok pen sak Papua nih, ya nggak bakal bisa merasa cukup. Karena apa? Ya tadi, karena nggak punya sifat zuhud, nggak punya sifat qanaah, merasa cukup. Dan itu dilatih dari sekarang. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita, ngerti nih, apa adanya. Karena apa? Kalau kita dikasih lebih, kita mungkin ya itu, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu baik bagi kita. Nah, maka bisa jadi gara-gara mungkin ya kita sekarang mungkin taat, ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kata istighfar, ya Allah, astagfirullah. Ya, bingung mau makan apa gitu. Hartanya kok cukup-cukupan gitu. Bingung mikir ke SPP ini bulanannya anaknya ya. Listriknya pun kontrakannya bayarnya pripun ya. Itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan wasilah susah itu kita selalu ingat. Tapi kalau kita diberi harta lebih, mungkin bisa jadi kita lupa. Bisa jamin ombotan misalnya panjenengan semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang banyak. Masih ingat Allah. Jadi jawabannya saat ini nggih. Sakit nggih. Ya tetap ingat sekarang. Tapi suatu saat nanti kalau diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala harta yang banyak, ya kita nggak pernah tahu. Dan orang-orang yang sekarang ya beberapa yang ya seperti korupsi mengatakan di awal gimana? Sumpah, bahwasanya dia tetap istiqomah biar tidak korupsi, biar tidak mengambil harta orang lain, biar tidak mengambil hak uang rakyat dan seterusnya. Tapi di jalannya mengerikan sekali fitnah harta ini. Fitnah jabatan itu mengerikan sekali. Ya, sehingga fulan korupsi sekian berapa berapa miliar. Ya Allah, ratusan juta maka buat tercekak, buat cukup. Padahal kalau kita bayangkan, wah itu pun buatan kerja wis, ya. Buatan apa nyari duit wis di rumah aja wis nikmat beribadah, mikirnya sekarang. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allahu musta'an. Was-sakha'i wal judi wa makarimil akhlaq. Yang dimana ya, selain kita untuk memiliki sifat zuhud yang perlu kita jaga adalah was-sakha' wal judi wal wa makarimil akhlaq. Kita harus selalu punya sifat suka memberi. Ya, suka memberi, suka menolong orang. Mau harta kita sedikit atau banyak sebisa kita. Kalau misalkan harta itu pas-pasan, ya nggak bisa memberikannya, berarti kita suka menolong orang. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita harta ada, enten yang kita sisihkan bisa untuk menolong orang, ya udah kita kasih kepada orang. Itu supaya menjaga bahwasanya kita memahami harta itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan ya, kita memperhatikan, mempedulikan keadaan orang lain yang kita tolong. Sebagaimana kita juga suka ditolong. Kalau kita suka ditolong maka kita suka menolong orang. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Ya, kalau kita pengen dibaiki sama orang, ya kita baiki orang terlebih dahulu. Kalau kita pengen ditolong orang, maka kita tolong kepada orang dulu. Tapi ampun niatnya, kita mengharapkan feedback. Ya ampun, ya, itu sudah otomatis. Ya, sunatullah seperti itu.
Kalau orang merasa ditolong, maka dia akan balas kebaikan tersebut. Tapi sebagai yang menolong itu, sebagai yang memberikan pertolongan atau memberikan harta tersebut, yang menginfakkan hartanya, ya istiqomah menjaga niat tersebut untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Ya, salah satu sifat yang dimana harus dijaga itu adalah talaqatil wajh, suka tersenyum. Ya, tapi ampun dimaknai salah. Habis ini senyum terus kayak dikira orang stres nanti. Orang aneh nanti. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, di salah satu riwayat hadis ya, pernah disebutkan ya, ini masalah bagaimana kita ketika ketemu orang ini kan afsus salam, menebar salam. Nah, salah satu ciri tanda kiamat, mendekati kiamat adalah orang ini menyampaikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Pun terjadi yang buatan, pun modern, ya. Jadi menyebar salam atau menyapa seseorang itu yang hanya dikenal saja, dan sekarang terjadi. Ya. Dan itu salah satu ciri tanda kiamat. Karena apa? Kita tahu bahwa itu muslim, kita ketemu. Tapi kita menyapanya hanya yang dikenal saja, cuma sekedar dikenal, bukan menebarkan salam. Ya, salam ini kan ya doa, kasih sayang. Ya. Maka di pondok itu ya saya sampaikan kepada anak-anak. Ya, kalau ketemu seliweran antara adik kelas kakak kelas, itu selalu salam. Mau dia akrab apa enggak, tetap salam. Tetap salam. Karena sunnahnya seperti itu. Ketika kita ketemu tetangga lewat, kalau orang Jawa kan monggo, kan ngatain ini ya itu kebiasaannya baik. Ya, ditambah assalamualaikum. Ya. Walaupun ketemu berkali-kali, tetap salam. Karena itu doa kebaikan. Ya. Karena itu doa kebaikan, nggak ada ruginya. Ya. Talaqatil wajh min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Ya. Senyumnya itu ya pada tempatnya, tidak berlebihan. Ya ampun, ya Allah, bapak-bapak nyalami ibu-ibu semuanya, dan senyumnya senyum tanda tanya ini. Sampingnya ada istrinya, ngopo senyum, ya. Nggak datang di pengajian sekolah kemarin, kita suruh senyum nih, ya, banyak pahalanya. Tapi dipakai di tempat yang salah, repot. Nanti saya yang disalahkan. Satu nggak benar ngajarin senyum kepada semua orang. Ya, padahal sesuai pada porsinya, bil hikmah, pada tempatnya. Wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an dani'il iktisab, yang dimana harus punya sifat sabar. Nah, sifat sabar ini penting sekali ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, apalagi terhadap pasangannya. Ya, terhadap pasangan, terhadap temannya, terhadap tetangga. Sabar ini pahalanya dahsyat sekali bapak-bapak sekalian. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa batas. Batasnya apa? Sepanjang panjenengan sabar nih. Kalau jangan sabar itu pahala terus tuh, pahala. Ya, istighfar itu. Ya. Nah, kalau jangan pas gak sabar ya sudah, batasnya di situ. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Maka biasa ketika terhadap pasangan itu kan, ya kalau kita ada ya, tuntutan ispun, ya gak bakal selesai. Maka saya selalu menyampaikan terhadap teman-teman yang belum nikah itu biasanya apa? Rumus pernikahan itu ada dua. Yang pertama adalah sabar dan syukur. Selalu sabar dan syukur. Sabar atas semua kekurangan atau ketidaksesuaian yang kita rasakan terhadap pasangan kita, dan bersyukur atas kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya terhadap pasangan kita. Lalu yang kedua adalah selalu memberikan yang terbaik. Ya, tanpa mengharapkan feedback. Karena kalau ada, ya termasuk kepada anak-anak kita, termasuk ke teman-teman kita, termasuk ketika kita menasihati seseorang. Karena kalau ketika kita memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan feedback, contoh misalkan terhadap pasangan, saya berbuat baik seperti ini supaya suami seperti ini. Ternyata kok dulu suaminya enggak nyadar, enggak peka, apa nih gue. Akhirnya kita mutung. Padahal kebaikan yang kita lakukan sudah kita lakukan, tapi apa gara-gara suaminya nggak menyambut kebaikan tersebut dan tidak membalas kepada kita, nggak memberikan uang lebih misalkan, nggak memberikan apa, skincare misalkan atau apa, uang bulanan yang lebih misalkan, akhirnya apa? Ya, kita mutung, kita ngambek. Berarti apa? Kita masih beramal karena apa? Pasangan kita. Pada sejatinya manusia itu pasti ada tempat salahnya, ada mut-mutannya. Berarti apa? Ya, terus sabar dan bersyukur tadi. Dan memberikan yang terbaik, entah responnya baik, entah bagaimana,
termasuk ke anak kita, ya, tugas kita menyampaikan yang berikan terbaik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Keikhlasan niat itu terus terjaga. Karena kalau kejadiannya nggak sesuai kehendak kita, terus kita nggak ikhlas, ya eman-eman kebaikan kita, kan gitu. Ya eman-eman apa yang kita lakukan selama ini. Ya, termasuk biasanya kalau ya curhatannya bapak-bapak kan, ya, jika saya punya satu kesalahan pun kebaikannya itu hilang semua, seakan-akan yang diingat kesalahan itu terus. Akhirnya apa? Yus, aku malas aku ya, berbuat baik. Ya, kan repot kalau misalkan mikir seperti itu. Karena mikirnya untuk apa? Untuk istrinya, bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling menarik adalah perkataan Gus Bah. Kalau kita menjadi baik karena apa namanya? Bil maknanya. Karena kalau misalkan orang baik kepada kita dan kita baik, itu sudah biasa. Tapi kalau orang itu buruk kepada kita dan kita balas buruk, berarti apa? Kita masih didikte oleh manusia. Masih didikte karena manusia. Apa? Karena baiknya kita sama buruknya kita masih tergantung sama manusia. Harusnya bagaimana? Baiknya kita kepada manusia, entah orang itu baik atau buruk kepada kita. Ya, kalau dia buruk kepada kita, kita tetap baik. Karena apa? Kita didikte oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya saya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau orang itu seperti apa? Ya saya baiknya ini karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Itu hidupnya enak. Karena nggak mengharapkan feedback, apalagi mengharapkan manusia pasti ada ya, ada PHB-nya. Ya. Kecewa udah pasti itu. Karena manusia itu sejatinya apa? Ya situ. Ya, kadang luput, yang kadang baik, kadang nyadar dan seterusnya. Wattanazzu'u an dani'il iktisab, dan berhati-hati untuk menjauhi dari penghasilan pendapatan yang buruk. Nah, ini seringkali yang juga dilalaikan. Yang penting dapat duit mbuh carane piye. Nah, ini hati-hati, impact ya, dampak dari ini terkhusus bagi orang tua. Ketika orang tua itu tidak menjaga pendapatan yang baik, bisa jadi dengan wasilah tersebut harta yang dimakan istrinya atau anaknya itu kok membuat anak tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wasilahnya itu karena harta yang haram, harta yang gak baik. Ya. Ustaz, anak saya kok kayak gini Ustaz ya? Padahal saya sudah Masya Allah memberikan yang terbaik bla bla bla. Ternyata apa? Setelah diselidiki, ternyata dia pendapatannya dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, bisa jadi dari harta atau makanan yang kita makan itu ya tidak halal atau tidak baik, dan itu menjadi daging, wah repot. Ya. Karena kita lihat para ulama ya, yang dimana Masya Allah kealimannya sehingga kita rasakan sampai sekarang, karena orang tuanya sangat menjaga apa yang dikonsumsi, apa yang didapat, apa yang dipakai oleh keluarganya itu dari harta atau rezeki yang halal. Dan bisa jadi ibu-ibu sekalian dalam hadis ya, itu kan pernah disebutkan ada orang yang dimana pakaiannya lusuh, ya, yang dimana safar, padahal itu apa namanya mustajab. Tapi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak dikabulkan oleh Subhanahu wa taala karena dicek pakaiannya haram, makanannya haram, wa ghudhiya bil haram. Bagaimana fakaifa yustajab ya, atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana mungkin dia bisa diijabahi doanya karena apa? Apa yang dia pakai, apa yang dikonsumsi itu dari hal-hal yang haram. Maka bisa jadi doa kita kok belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang, ada hijabnya itu, ada satarnya itu. Ya, apa yang kita konsumsi itu dari harta yang tidak halal. Wa mulazamatil wara' wal khusyu'i was sakinati wal waqar. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya, menasihati kita untuk selalu melazimi diri kita punya sifat wara'. Apa itu wara'? Menjaga diri, berhati-hati. Ya tadi ya, termasuk menjaga hati kita. Kita selalu memperbanyak istighfar, astagfirullah. Ya. Bagaimana kita berikhtiar mencari bi'ah atau lingkungan yang baik. Tidak melakukan hal-hal yang mubah berlebihan dan itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat wara'. Dan ini wara' ini penting sekali. Karena apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat diri kita ini bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Ya, sekali lagi, kalau kita sampai sekarang dereng ya belum bisa sampai menikmati zikir kita, ibadah kita, salat kita, sujud kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hati kita ini benar-benar nikmat sekali sampai kita bisa menangis, berarti masih ada yang salah, masih ada noda-noda di dalam hati kita.
Dan itu perlu kita treatment, bapak-bapak ibu sekalian, perlu kita obati dengan apa? Banyak istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diamunkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ibadah kami ini, kami bisa menikmati talabut dengan nikmat tersebut, dengan ibadah tersebut sebagaimana para sahabat, para salafus saleh, para ulama. Ya, karena kalau kita sudah bisa menikmati di posisi itu, insya Allah perkara yang lain mudah. Ya, kita nggak perlu cari-cari pelarian yang lain yang nggak ada faedahnya sama sekali, nggak ada pembenaran sama sekali. Kita pasang status, kita buat caption supaya mendapatkan perhatian orang, itu fana semua. Orang malah justru apa? Kita pengennya dapat perhatian, malah syukur ya, kan gitu. Ngiranya kita apa? Biar mendapatkan perhatian. Ya. Malah justru banyak orang itu merasakan kita dalam keadaan susah, kan gitu. Ya, naudzubillah. Ya, kita pengennya dapat perhatian supaya dikasihani, tapi apa? Malah apa? Ya naudzubillah. Ya. Malah senang kita susah. Ya. Harusnya apa? Ya kita panjatkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyelesaikan, yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup ya, kita kalau kata para ulama itu, kita selalu bagaimana caranya mencari hikmah kejadian apapun yang menimpa kita. Tapi kalau kita susah, ya Allah, kok saya dapat musibah ini, ya Allah, kenapa kok enggak ini aja, ya, lempar ya. Kenapa kok ini kepada saya ini kok ujiannya, beban ini berat sekali. Ya, saya ada problem sama orang tua, kok saya ada problem, kok orang tua nggak paham, kok anak saya nggak paham, kok anak saya bandelnya, minta kok dan segala, kok pasangan saya seperti ini. Ya. Cukup menjadi hikmah kalau kita nggak menemukan hikmah, cukup menjadi hikmah bahwasanya menjadikan itu, yang mentakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Itu yang terbaik bagi diri kita. Bisa jadi itu mengingatkan kita lalai, itu mengingatkan kita bahwasanya kita ada salah dan seterusnya. Cukup ya kita menjadikan itu hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu terjadi. Ya, cobaan itu ya ditimpakan kepada kita supaya kita sadar, supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik bagi diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang muslim, seorang mukmin di luar kemampuannya. Yakin. Berarti apa? Ini terjadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan ini dan saya mampu untuk menghadapinya. Ya. Kalau itu hatinya enak, jadi enak sekali. Teorinya, tapi realitanya susah, berat. Seringkali kita ngeluh, kan namanya juga manusia. Ya. Jadi poinnya adalah sifat wara dan sifat-sifat yang lainnya supaya kita ta'alluq, ya, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus terhubung, terus terjalin. Ya. Karena apa? Sekali lagi, yang menjadikan, yang mentakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mulazamatil wara' wal khusyu' was sakinati wal waqar. Ya, selalu kita punya sifat yang khusyuk ketika beribadah, mencoba menikmati ibadah kita, was sakinati wal waqar. Dengan itu semua ya, kita akan mendapatkan sakinah wal waqar. Mungkin itu ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, semoga Allah muliakan. Karena sudah jam 8, insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan lagi kajian kita, kajian Ahad pagi ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita bermajlis tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridhaannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan semoga yang hadir di majlis ini ya, yang mempunyai masalah ya, Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Yang mempunyai hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu untuk lunasi, dan di mana ya semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kebaikan kita, dan semoga kita yang paling terpenting bisa istiqomah di jalan kebaikan, istiqomah terus di jalan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.